Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dodi Effendi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video tutorial tentang bagaimana cara membuat use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Di mana pengertian dari masing-masing diagram adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa mempost videonya agar lebih jelas. Dan kira-kira seperti inilah nanti hasil dari yang kita bikin, di mana ini adalah use case diagramnya, yaitu tambah data karyawan pada web penggajian karyawan, di mana web ini yang lagi kami kembangkan untuk mata kuliah RPLDO. Dan ini adalah activity diagramnya seperti ini, sequence diagramnya seperti ini, dan class diagramnya seperti ini. Oke, yang pertama kita akan membuat use case diagramnya. Ini adalah tampilan default atau layar kosong dari tar UML-nya. Yang pertama yang kita lakukan itu klik kanan, add diagram, dan pilih use case diagram. Dimana di sini yang pertama kita pilih dari toolbox-nya, yaitu use case subject. Kita klik di sini dan tarik. Lalu kita bikin nama dari sistem kita, dimana kali ini saya akan membuat use case diagram tambah data karyawan di penggajian karyawan web. Enter. Lalu setelah itu kita tambahkan aktornya, yaitu user yang mengakses sistem tersebut di sini, dimana aktor ini kita beri nama yaitu HRD, dimana pada sistem ini nanti yang melakukan penggajian karyawan yaitu HRD. Lalu setelah itu kita tambahkan use case-nya di sini, dimana pada kali ini yaitu use case-nya tambah data karyawan. Lalu kita hubungkan dengan association dari HRD ke tambah data. Artinya HRD ini bisa menambahkan data karyawan pada sistem tersebut. Dan untuk menambahkan data karyawan ini, HRD ini harus melakukan login terlebih dahulu. Kita bikin di sini use case baru dengan nama login. Karena untuk menambah data karyawan harus login terlebih dahulu, berarti kita tambahkan include pada tambah data karyawan ini, include dari login. Yang artinya harus ada proses login terlebih dahulu supaya HRD-nya bisa menambah data karyawan. Kira-kira seperti ini use case diagram dari tambah data karyawan pada web penggajian karyawan ini. Selanjutnya kita akan membuat activity diagramnya dengan cara kita klik pada model ini, klik kanan, add diagram, lalu pilih yang activity diagram yang ini, lalu akan beralih ke tampilan untuk membuat activity diagram. Yang pertama yang kita lakukan yaitu kita bikin virulent vertikalnya, yaitu untuk tempat user dan sistemnya nanti, tempat activity user dan sistemnya. Ini kita tarik saja ke bawah, lalu kita bikin namanya user. Ini untuk bagian user, activity bagian usernya. Kita bikin streamline kedua untuk bagian sistemnya. Nah, kita bikin namanya sistem. Untuk mengawali activity-nya, kita tambahkan di sini initial. Nah,
Ini dia lambang atau simbol dari inisial. Selanjutnya kita tambahkan actionnya di sini, di mana actionnya user mengklik tab data karyawan. Lalu sistemnya akan menampilkan halaman data karyawan. Untuk menambahkan alurnya kita tambah, untuk menunjukkan alurnya kita tambahkan dengan control flow seperti ini. Lalu setelah sistem menampilkan halaman data karyawan, selanjutnya user mengklik tombol tambah data. Lalu sistemnya akan merespon dengan menampilkan form tambah data karyawan. Kita tambahkan control flow-nya juga dari sini ke sini dan dari ini ke sini. Lalu usernya menginputkan data karyawan dan sistemnya mengecek apakah data tersebut sudah lengkap Nah, di sini kita tambahkan control flow dulu. Terus di bawah ini, di sini terjadi nanti dua kondisi, yaitu jika data tersebut lengkap, maka data berhasil ditambahkan dan kembali ke halaman data karyawan. Dan jika tidak, jika datanya tidak lengkap, maka tetap di halaman form dan muncul pesan data tidak lengkap. Untuk menunjukkan kondisinya, kita tambahkan decision di sini. Kita perbesar simbolnya. Simbol decision itu seperti ini, seperti layang-layang atau belah ketupat. Lalu kita bikin action untuk kondisi iya-nya. Data berhasil ditambahkan dan beralih ke halaman data karyawan. Nah, seperti ini. Ini tidak rapi. Kita format dengan cara wrap, lalu kita kecilkan seperti ini. Setelah itu kita tambahkan juga kondisi untuk tidaknya. Tetap di from tambah data dan muncul pesan data
tidak lengkap. Kita format juga agar lebih rapi. Seperti ini. Lalu kita tambahkan control flow-nya dari mengecek tadi ke decision-nya. Lalu dari decision-nya ke kondisi ya. Di sini kita tambahkan tulisan ya. Dan sebelah sini kita tambahkan tidak. Lalu untuk mengakhiri aktivitinya kita tambahkan simbol final di sini. Lalu kita tambahkan control flow-nya, arahkan ke final. Kira-kira seperti ini activity diagram untuk menambahkan data karyawan di web penggajian karyawan ini. Nah, di sini juga pada inisialnya juga kita tambahkan control flow seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat sekuen diagram dan kelas diagram, di mana sekuen diagram dan kelas diagram ini akan kita bikin secara bersama-sama, karena sekuen diagram berhubungan langsung dengan kelas diagram, di mana jika kita create controller atau model pada sekuen diagram nanti, dia akan otomatis muncul pada kelas diagramnya. Caranya sama seperti yang tadi di kanan. Di model 1 ini add diagram, lalu pilih sequence diagram seperti ini. Lalu kita tambahkan aktornya tadi, itu HRD, kita taruh di sini. Kita tarik ke bawah biar panjang, dan ini kita besarkan lagi agar muat nanti sama diagram-diagramnya. Lalu di sini kita tambahkan lifeline 1 di sini, yaitu form tambah data. Kita sejajarkan saja. Ini tarik bawah. Setelah itu kita juga bikin kelas diagram seperti ini. Lalu kita tambahkan yang pertama di sini itu package, di mana untuk package-nya ini namanya yaitu controller, sesuai dari yang kita rencanakan untuk sistem kita nanti, yaitu controller. Dan package satu lagi namanya model, sesuai dengan konsep MVC, yaitu model, view, dan controller yang banyak dipakai untuk membangun web yang menggunakan framework, di mana di sini kami berencana nanti membangun webnya dengan menggunakan framework CodeIgniter. Setelah itu kita tambahkan kelasnya di sini, di mana pada controller ini nama kelasnya nanti yaitu data karyawan.
Dan di model juga kita tambahkan kelasnya yang namanya itu penggajian model. Seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke sequence diagram. Kita tambahkan lifeline baru, yaitu mengambilnya dari kelas diagram tadi, itu data karyawan. Di sini kita tambah di sini, tarik, dan juga penggajian modelnya kita tambahkan di sini. Kita sejajarkan. Nah, yang pertama yang dilakukan HRD yaitu mengklik tab data karyawan, yaitu dengan cara ini, message. Kita pilih yang message, lalu di sini kita bikin mengklik tab data karyawan. Nah, setelah itu kita tambahkan juga di bawahnya. Ini kita pisahkan saja. Ini yang berbentuk peta ini artinya waktu terjadinya itu. Berarti dia mempunyai jeda waktu dari mengklik tab data karyawan ke mengklik tombol tambah data. Nah, jika HRD atau aktornya ini mengklik tombol tambah data, maka dia akan langsung pindah ke form tambah data. Lalu di sini kita tambahkan juga message-nya. Di sini tarik dari kotaknya ini ke sini. Lalu di sini kita pilih yang create operation, agar nanti jika kita create di sini untuk nama kelasnya, maka akan terupdate sendiri pada kelas diagram, di mana nama kelas controller pada data karyawan kita ini yaitu namanya, untuk menambahkan data, yaitu namanya tambah data. Tambah data, enter, maka pada kelas diagramnya sudah tercreate otomatis kelas tambah data, di mana ada lambang tambahnya, itu artinya dia kelasnya public. Selanjutnya kita tambahkan juga di sini ke penggajian modelnya, di mana caranya sama, create operation, dan kita bikin namanya di sini, di mana nama kelasnya itu input underscore data, enter, maka pada kelas diagramnya juga akan terbikin otomatis. Setelah itu, kan tadi berdasarkan activity diagram terdapat dua kondisi. Jika datanya itu lengkap, maka data berhasil ditambahkan dan beralih ke halaman data karyawan, dan jika tidak, tetap di form tambah data dan muncul pesan data tidak lengkap. Nah, di sequence diagram ini kita bikin juga seperti itu. Berarti kita tambahkan lagi line-nya satu, yaitu halaman data karyawan. Seperti ini. Ini kita panjangkan sedikit. Ini juga. Ini menandakan bahwa waktunya itu tidak ada jeda
Dimana artinya jika kita mengklik tombol data, maka akan langsung diproses oleh controllernya, yaitu kelas tambah datanya. Siap itu langsung juga diproses oleh modelnya, yaitu kelas input data. Lalu akan direspon oleh pengkajian modelnya ke controllernya, yaitu dengan result. Dimana result ini nanti ada dua kondisi. Untuk membuatnya kita tambahkan di sini combine fragment. Di sini caranya seperti ini. Kita bikin namanya result. Lalu resultnya kita klik kanan add interaction overrun, maka dia akan terbagi menjadi dua, yaitu di atas kita bikin nanti true, di bawah kita bikin false. Di atasnya kita klik, lalu kita bikin pada guardnya yaitu true. Lalu di bawahnya juga kita bikin, tetapi di sini false. Nah, disinilah terjadi dua kondisi tersebut. Jika true, maka reply message-nya akan dari sini, dia akan ke halaman data karyawan karena datanya berhasil ditambahkan, dan akan muncul pesan data berhasil ditambahkan. Dan jika tidak, dia akan kembali lagi ke form tambah data dan muncul pesan data tidak lengkap. Nah, seperti ini. Ini sekuen diagram kita sudah selesai. Selanjutnya kita lihat di kelas diagramnya. Kan di sini pada controllernya sudah ada package data karyawannya, yaitu di dalamnya terdapat kelas tambah data untuk menambahkan data tadi, dan pada model ada package atau ya package pengkajian model, di mana di dalamnya terdapat kelas input data. Kita hubungkan keduanya menggunakan aggregation sini seperti ini. Lalu kita tambahkan di sini plus user, dimana yang artinya di sini kelasnya bersifat public karena ada tanda tambah. Jika kita ingin membuat kelasnya bersifat private, maka tanda tambah ini kita ubah menjadi tanda kurang. Nah, kira-kira seperti ini bentuk kelas diagramnya dari proses tambah data pada pengkajian karyawan berbasis web kami. Dan untuk tahap yang terakhir yaitu menggenerate-nya menjadi bahasa pemrograman, di mana ini yaitu mengubahnya menjadi bahasa pemrograman PHP dengan cara klik pada tools lalu pilih PHP. Jika belum muncul di sini PHP, kita bisa klik Extension Manager lalu cari di sini PHP. Seperti ini lalu install. Karena saya sudah menginstalnya, maka di sini ada tulisan installed. Langsung saja kita klik tools, pilih PHP lalu generate kode. Lalu pilih yang model 1. Oke. Lalu di sini kita tentukan lokasi penyimpanannya di mana. Misalkan di sini. Lalu new folder kita bikin namanya generate 1. Select folder. Lalu kita lihat di foldernya. Nah, ini adalah hasilnya. Controllernya sudah dalam bentuk PHP. Kita cek
dengan muka Notepad++. Nah, seperti inilah jadi kodenya, yaitu di sini ada kelas data karyawan dan ada kelas public functionnya tambah data. Kita cek juga pada modelnya. Di sini juga ada penggajian model. Ada kelasnya penggajian model dan public functionnya input data. Seperti itu. Mungkin itu saja tutorial pembuatan use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan kelas diagram pada kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah atau instruksi yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.